Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dewito. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sains and Teknologi. Di kesempatan berbahagia ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Bahasan kita kali ini adalah bagaimana kita mengenal inline air regulator, ilustrasinya, dan bagaimana cara membuatnya serta engineeringnya. Nah, yang pertama kita lihat, jika sebuah unit pipa khususnya seperti ini, kemudian di sini ada cover depan, kemudian ada cover belakang. Nah, ini sebuah unit seperti ini nih tekanan dari ujung ke ujung ini adalah sama. Jadi semua ruangan ini adalah menjadi ruang yang standby yang siap suatu waktu dipergunakan ketika sebuah valve ini dipukul. Jadi ketika ini dipukul, maka udara yang keluar di sini adalah seluruh tekanan yang ada di sini. Nah, ketika tekanan ini sudah turun, tentunya gaya spring yang ada di sini akan berbeda ketika tekanan tinggi. Nah, jadi kestabilan tekanan yang keluar di sini adalah tergantung daripada gaya pukulan yang ada di sini. Semakin dia tinggi, pukulannya butuh besar; semakin dia turun, pukulannya butuh kecil. Nah, sehingga di sini harus selalu dilakukan penyetelan. Akan berbeda jika sebuah unit yang seperti pipa ini jika diisi dengan menggunakan inline regulator seperti ini bisa dipasang di dalam pipa ya. Nah, kemudian tutupnya seperti ini, sehingga menyebabkan udara yang di sini menjadi tersekat. Nah, di sini high pressure-nya, tekanan tingginya. Nah, kemudian di daerah sebelah sini adalah tekanan rendahnya. Dan ini adalah tekanan output yang dilakukan ketika memasang regulator, sehingga ketika ini dipukul, udara yang keluar di sini adalah posisinya yang ada di low pressure ini. Nah, di sini sehingga untuk gaya pegas kita tidak melakukan penyesuaian yang berulang-ulang. Jadi cukup sekali saja. Tinggal yang penting kita cari speed yang paling tinggi, power yang paling tinggi. Nah, itulah kita setel di situ, sehingga kita nggak perlu melakukan setiap saat perubahan atau penyesuaian gaya hammer di sini, karena sudah ada inline regulator. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan review inline regulator ini? Kita lihat di sini bagian-bagian yang ada di dalamnya. Ini saya mengadopsi dari Altaros regulator, yaitu yang pertama kita lihat di sini. Ini adalah body valve atau body regulator. Nah, ini bisa menggunakan material duralium atau juga bisa menggunakan material kuningan atau beras ya. Jadi seperti ini. Nanti kita akan lihat engineeringnya. Nah, kemudian kita membuat spool atau piston valve-nya. Ini bisa juga menggunakan kuningan atau beras. Paling mudah itu. Nah, di sini tentunya juga dilengkapi dengan o-ring. Di sini juga ada o-ring untuk menahan kebocoran terhadap pipanya. Yang di sini untuk menahan kebocoran nanti ketika dipasang di sini. Nah, kemudian ini spring disc set ya. Jadi kita menggunakan spring disc yang kecil karena nanti akan menyesuaikan dengan diameter yang ada di sini serta diameter yang ada di sini. Nah, ini bisa disesuaikan nanti sesuai dengan tekanan yang kita perlukan. Nah, selanjutnya kita membuat valve headnya. Nah, di sini adalah materialnya bisa menggunakan duralium juga, bisa juga menggunakan kuningan. Nah, ini modelnya seperti ini. Di sini ada o-ringnya 2, di sini ada o-ringnya 1. Nah, nanti kita lihat ketika nanti sudah dipasang. Dan selanjutnya kita membuat
screw adjuster atau untuk penyetelan. Nah ini paling bagus kita menggunakan PTFE karena sifat elastisitasnya masih ada. Nih, kalau kita menggunakan brown atau kuningan mungkin agak keras ya, sehingga nanti ketika ini bertemu dengan ujungnya sini banyak menimbulkan masalah gitu ya, bisa terjadi bocor. Nah ini kira-kira yang kita perlukan bagian-bagian air regulator inline ya. Sahabat, selanjutnya kita lihat engineeringnya. Seperti ini kita lihat. Nah di sini, nah, ini udah ada ukurannya semuanya. Nah, mulai dari body, kemudian head adjuster atau apa namanya valve head, kemudian spool, spring disc, dan screw adjustment. Kita lihat satu persatu supaya besar. Ini yang pertama valve body. Valve body ini kita bisa menggunakan duralium atau kuningan sepanjang 68 mm dengan diameter 29 ya. Jadi 29, minus 0,002 ini saya ambil patokan untuk tabung OD38 ya, yang dural. Akan berbeda dengan tabung OD38 yang titanium atau yang stainless karena ketebalan. Jadi diameter ini menyesuaikan. Yang penting kita memberikan toleransi ini supaya ketika ada tekanan tinggi si O-ring ini tidak sobek atau rusak. Ini seperti ini bentuknya. Ini dari sini ke ujung ini 50 mili. Nah, kemudian di sini diameternya 13 mili. Nah, kemudian di sini kita buat lubang lagi sepanjang 13 mili dengan diulir. Nah, ulirnya terserah menyesuaikan. Nah, kemudian di sini ini sepanjang 10 mili. Ini nanti untuk pembatas pistonnya. Dan di sini kita buat lubang 24 sepanjang 15 mili adalah ruang penyimpanan udara low pressure. Jadi kalau tabung pipa kita memerlukan ini supaya lebih konstan tekanannya ya. Nah, seperti itu dengan diameter 24. Nanti ini sebagai plenumnya ya. Itu. Kemudian kita lihat yang lain lagi, yaitu membuat piston atau apa namanya kuningan dari spool. Jadi ukurannya ini ada 50, diameter 13. Tentunya ini toleransinya minus ya. Kemudian di sini dilengkapi dengan O-ring 2 panjang 10, dan di sini diameter 6, lubangnya di dalamnya dibor lubang kecil. Ini 1,5 mili atau 2 mili di sini. Nah, sepanjang ini. Nah, kemudian kita buat juga atau kita siapkan set spring disc. Kita pakai yang kecil. Spring discnya ini yang di ID-nya itu 6 mili, OD-nya 12,5. Nah, ini bisa juga pakai yang besar, yang OD8 dan ID8, OD-nya 16 juga bisa. Tinggal menyesuaikan saja. Di panjangnya nanti sesuaikan aja tergantung tekanannya nanti. Kemudian valve headnya ini menggunakan duralium atau bisa kuningan sepanjang 30 mm. Kemudian ini dikasih ulir berat M10, diameternya 20, kecil aja. Nah, ini sedalam 17. Nah, di sini ada O-ring, di sini ada O-ring. Ini nanti yang berfungsi untuk menjaga kebocoran. Nah, ini panjangnya 5 ya. Dan di ujungnya sini ini M16x1. Nanti yang terpasang kepada body regulator. Ya. Kemudian kita buatkan satu lagi screw adjuster. Ya. Jadi kita buatkan screw adjuster. Ini yang paling bagus menggunakan PTFE karena sifat elastisitasnya masih ada. Nah, kalau kita menggunakan brown mungkin juga bisa, tapi kalau kuningan agak keras. Jadi seperti ini diulir full M10x1. Nanti ini masuk ke sini ini M10x1 juga. Diameter dalamnya 3 mili, sepanjang 15 mili. Nanti kan seperti ini. Yaitu ya sahabat, kira-kira engineeringnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana sistem pemasangannya atau assemblingnya. Nah, yaitu seperti ini. Yang pertama bodinya tadi, nah, seperti ini.
Nah, ini sudah dikasih o-ring ya. Jangan lupa di sini dibor. Ini nanti untuk membebaskan udara. Nanti kita lihat ilustrasinya. Nah, kita pasang spoolnya di sini, pistonnya. Nah, di sini mentok di sini, maksudnya nanti kita buat agak tingkat. Ini mentok di sini. Kemudian kita pasang spring disc-nya di sini. Nah, setelah dipasang spring disc, ini menyesuaikan tekanannya. Kemudian kita pasang valve head-nya. Nah, di sini sahabat, fungsi o-ringnya di sini, yang di sini. Nah, o-ring ini menjaga tekanan dari arah sini ya ke sini. Nah, yang menahan ini adalah spring ini sendiri. Jadi ini didesain supaya mudah dalam pembuatannya. Kalau kita bikin pakai groove mungkin agak sulit ya. Jadi yang menahan spring ini. Nah, ini gitu ya. Kemudian baru dipasang adjuster screw-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diputar maju mundur ya. Nah, nanti fungsi ketika ini maju, ini nutup gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Dan kita lihat sekarang bagaimana cara kerjanya ini. Regulator ini kita lihat ketika ini diisi regulator. Nah, kemudian kita pasang di sini. Ini kita buka dulu, kita pasang regulatornya. Nah, kemudian dimasukkan. Nah, di sini ya. Nanti biasanya kesulitan kita di sini nanti ulurnya. Nah, ini menjadi dua bagian, high pressure dan low pressure. Nah, seperti itu. Nah, ketika nanti ini sudah diisi, ini sudah maju menutup lubang ini. Ketika ini bekerja terus menerus, suatu saat nanti di sini ini ada kebocoran yang disebabkan oleh dari sini depan tekanan atau dari seal atau o-ring pada piston spool ini, sehingga udara masuk ke sini. Nah, kalau ini masuk ke sini lama-lama ini akan menjadi ngejam atau stuck ya. Nah, ketika ini nanti mengejam, maka regulator ini sudah tidak bisa berfungsi lagi secara normal. Caranya kita harus membuat lubang ya, ketika nanti udara terjebak di sini ya, kita membuat lubang yang berada di area ini, o-ring ini dua ini. Nah, kita buat lubang kecil tabungnya. Nah, kemudian ini kita bor. Nah, kita bor ya. Nah, kemudian dia berlubang. Nah, ketika nanti ini terjadi kebocoran yang banyak, dia udara akan terbebas. Nah, sehingga fungsi daripada regulator ini selalu baik gitu ya. Nah, sahabat, nah, kemudian kita lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi seperti ini. Ketika ini udara masuk dari sini, kita ilustrasikan ini pipanya. Ini sudah ada rilis udaranya. Nah, ini udara masuk, tekanan tinggi, misalkan 3000 PSI. Nah, kemudian udara ini masuk melalui jalur ini. Nah, masuk mengisi ruangan ini. Nah, kemudian setelah mengisi ruangan ini, dia akan masuk ke belakang melalui lubang kecil ini. Nah, sehingga bisa memenuhi udara yang di output belakang. Nah, ketika tekanan di sini sudah terpenuhi sesuai dengan setelan yang kita inginkan, maka ini akan mendorong spool ke arah kiri. Nah, misalkan 1800, ketika mendorong ke kiri, maka ujungnya ini akan menutup screw adjuster ini. Ketika ini tertutup, maka di sini udah ada nggak udara keluar lagi, dan sini menjadi udara low pressure. Nah, yang sebelumnya high pressure merah menjadi low pressure. Nah, ini posisinya yang ada di sini, di saluran sini semuanya adalah 1800 PSI. Nah, yang 3000 PSI sudah tertutup. Nah, itulah kira-kira fungsi regulator. Nah, ketika nanti selama ini proses terus menerus, di sini ada kebocoran karena dari sini masuk ke sini, atau yang dari sini masuk ke sini, udara akan terbebas ke sini. Jadi kerugiannya pipa tabung kita harus dibor antara o-ring ini dan o-ring ini. Ini bisa dimanapun ya,
Yang penting ini sebagai pembebas udara kalau terjadi kebocoran. Kalau ini nggak ada, maka akan ngejam. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian udara yang keluar, udara yang ngejam tadi keluar sini. Nah, sekali lagi, udara masuk lewat sini 3000 PSI lewat tengah. Nah, ini masih tekanan tinggi. Nah, ketika ini masuk lewat ke belakang, nah, ini bergerak maju sesuai dengan setelannya. Nah, ini menjadi tekanan rendah. Nah, sebenarnya 1800 PSI. Nah, seperti itu. Nah, ketika terjadi udara yang bocor di sini, dia akan terkeluarkan. Kira-kira seperti itu fungsinya. Nah, sahabat. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Jika kita menggunakan inline regulator dan tidak menggunakan, maka yang di sini udara yang ada di seluruhnya ini adalah satu, dan ini menjadi plenum bagi unit ini. Dan ketika ini ditembakkan, keluarnya di sini adalah tekanan yang ada di sini. Nah, sehingga kita setiap saat harus melakukan penyesuaian terhadap hammer ini. Kalau tidak, nanti grafiknya dia akan seperti parabola gitu ya, nggak lurus. Nah, tapi jika menggunakan regulator, nah, seperti ini, maka dia terbagi. Ini ada yang high pressure dan di sini adalah yang low pressure. Nah, ketika ditembak, maka udara yang di sinilah yang keluar, sehingga kita tidak harus menyesuaikan hammer terus. Itulah sahabat perbedaannya. Nah, mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa dibuat sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.